Teman-teman Liputan 6 memang masih ramai diperbincangkan soal rumah subsidi pemerintah yang ukurannya nih ya, lagi-lagi jadi persoalan. Dari yang sebelumnya, kalau saya baca nih, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebelumnya ini 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi. Namun, memang pemerintah menegaskan bahwa keputusan ini belum final ya, ini masih dalam tahap perbincangan. Nah, persoalannya apakah ini bisa menjawab kebutuhan millennials dan Gen Z yang katanya butuh rumah. Tapi kalau kita lihat lebih jauh sebenarnya apa sih yang membuat pemerintah kemudian mengambil keputusan ini? Ini yang akan kita bahas bersama dengan Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Pak Trubus, tanggapan ini Pak soal rencana perubahan ukuran rumah subsidi, alias kalau orang bilang rumahnya jadi mungil nih. Iya, menurut saya ini apa perubahan menjadi rumah yang e-kecing kalau anak muda itu Mm-mm. itu kan mungil ya, terus ini Mm. apa namanya imut kayak e-kecing gitu Iya. kan. Kesannya kan seperti itu. Itu adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan publik ya sebenarnya terkait kalau pemerintah melihatnya seperti opsi saja, tapi sebenarnya tuntutan publik adanya menuntut agar rumah itu rumah tapak. Nah, rumah tapak Hmm. inilah yang kemudian setelah dihitung-hitung ya tanahnya nggak mungkin mungkin di tempat daerah lain nggak masalah ya nggak masalah. Tetapi untuk di Jakarta ini jelas akan memberat sekali karena nilai tanah dan istilah harga tanah cukup cukup luar biasa mahalnya, Mbak. Jadi nggak mungkin apa ada tanah yang harganya per meter di Jakarta itu atau 100 juta, Mbak. Sementara rumah itu kalau rumah kategori kecil itu kan harganya cuma 166 juta, Mbak, itu rumah ininya gitu. Jadi itu kalau tanahnya aja 1 meter sudah segitu bagaimana menghitungnya kan gitu. Artinya disinilah pemerintah melihat bahwa tuntutan publik untuk mendapatkan rumah tapak dijawab dengan adanya opsi itu. Meskipun opsi pengecilan ukuran itu belum belum final dalam arti masih diskusi, tapi yang jelas ini menjadi apa pertimbangan kalau misalnya itu layak. Nah, ini pengertian layak ini karena rumah itu harus layak, Mbak. Nah, sesuai dengan indikator kota global, itu kan adalah adanya pemukiman yang layak. Nah, warganya yang layak. Nah, apakah ukuran 18 meter itu layak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, masih jadi debatable. Nah, tentu rumah-rumah yang sebelumnya saja yang ukuran tipe 21, tipe 36 misalnya, atau 40, itu juga ada yang kategori layaknya dipertanyakan gitu kan. Tetapi yang jelas bahwa memang harus ada semacam pelibatan publik untuk mendiskusikan agar itu bisa dipahami secara utuh karena memang kalau kita lihat di media sosial banyak sekali komentar-komentar apa publik yang pedas gitu ya. Karena misalnya ukuran tanah segitu terus bagaimana mau sholat aja udah nggak bisa tempatnya. Iya. Nah ini kan sudah menjadi hal yang menurut saya menjadi pertimbangan pemerintah. Yang kedua, saya berpandangan bahwa apapun adanya, pemerintah sudah berupaya, Mbak, berupaya untuk menjawab permohonan atau tuntutan publik itu sendiri terkait dengan rumah yang memang apa namanya dituntut. Tetapi memang ada solusi sebenarnya rumahnya itu bentuk rumah rusun ya, rumah rusun atau rumah jenis apartemen lah sebenarnya kalau untuk perkotaan yang ideal karena itu Hmm. bisa memenuhi standar ini kan standar apa keseluruhan. Cuman sekali lagi masyarakat kita ini ya ini kembali masalah culture, Mbak. Masyarakat kita ini lebih suka rumah itu tapak, sifatnya horizontal karena horizontal itu bisa saling bertemu tatap muka dalam konteks yang lebih ini lebih dekat. Cuman ini kan menimbulkan kepadatan juga, Mbak, masalahnya juga kan. Iya. Padat sekali, kalau padat sekali ini kaitannya dengan public health bermasalah juga, Mbak, gitu ya, kesehatan publik. Betul. Nah, ini menurut saya juga menjadi apa catatan-catatan di mana pemerintah harus betul mengkaji. Tetapi dari saya pribadi memang pemerintah saya sarankan untuk membuat rumahnya rumah vertikal saja daripada ini memang harus ada edukasi terus-menerus kepada publik ya karena penolakan atau resistensi masyarakat terhadap rusun ini kan sebenarnya lebih kepada menurut saya lebih belum memahami secara betul gitu bahwa di mana rumah susun itu sebenarnya lebih lebih ini gitu lebih lebih bagus dalam arti lebih Hmm. aman. Tapi kan ini memang selalu lagi bahwa kita ini selalu masalah komunikasi kebijakan publik itu, Mbak, yang jadi Oke. problem di mana publik itu kadang-kadang nggak memahami. Nah, kemudian atau belum memahami, kemudian sudah apa muncul satu
satu kebijakan. Ini yang berbahaya kan seperti Iya, itu. oke. Nah, jadi itu aja, Mbak. Oke, tapi kalau dari segi harga, menurut Bapak apakah ini sudah cukup nyaman dengan ukuran segitu? Harganya kalau saya baca ini sekitar 100 sampai 150 juta rupiah. Itu pandangan Bapak terkait dengan harganya, karena saya baca juga di beberapa komentar-komentar Hmm. masyarakat gitu ya Pak di sosmed, ada yang mengatakan ini terlalu mahal. Ada yang mengatakan ini mending harga dinaikin tapi ukurannya juga ikut dinaikin. Nah, ini kan beragam sekali gitu. Menurut Bapak jadinya kita harus seperti apa dalam membuat rumah subsidi ini gitu? Iya, menurut saya untuk rumah subsidi yang patokan itu kan layak. Nah, karena layak Mm-mm. itu sebagai standar internasional lah itu kan layak itu. Nah, Iya. menurut saya kemudian pemerintah harganya itu memang menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, Mbak. Dan kelas tanah itu sendiri. Misalnya kalau kalau di Jakarta, misalnya daerah Menteng atau Jakarta Pusat, Jakarta yang sulit, Mbak, untuk harga yang ini tentu itu sangat sangat apa bukan mahal ya artinya harga itu malah malah nggak mencukupi Mbak dari ini dari modal awal pemerintah kan subsidinya pemerintah terlalu besar. Tetapi kalau misalnya daerah pinggiran ya misalnya di Bekasi, Bogor, mungkin di kabupaten gitu kan atau Mm. daerah Tangerang, Kabupaten Tangerang juga atau lebih ke sana lagi. Saya rasa ini memang kalau harga segitu cukup mahal Mbak, cukup mahal kalau Mm. dalam pengertian itu daerahnya daerah yang ini apa nah, jauh. Nah, Mm. tentu juga bagaimana kalau itu di daerah yang kategori misalnya pedesaan yang nggak jauh dari pedesaan misalnya bisa aja Mbak kota-kota kecil kan harganya segitu atau 150 juta sudah gede Mbak udah besar gitu ya Mm. daerah ini misal di daerah saya Kabupaten Purworejo asal saya itu saya lihat di sana tanah apa rumah-rumah itu ditawarkan harganya segitu Mbak 150 juta 100 juta itu 125 juta itu sudah berbentuk rumah yang ya cukup nyaman lah untuk Mm. ukuran daerah ya. Jadi sekali lagi bahwa berapa harga yang layak tentu harus menyesuaikan dengan ukuran menyesuaikan dengan kondisi Wilayah ya. wilayah masing-masing. Jadi geografis itu Mbak yang Apakah paling cenderung akan menjadi solusi di wilayah perkotaan kalau iya, menurut Bapak? menurut saya itu yang paling rasional gitu, rasional karena kan nggak mungkin dengan ini subsidi pemerintah kan nggak mungkin sampai 100% Mbak. Ya kan, Iya. subsidi pemerintah tentu menyesuaikan dengan kondisi APBN dan ini kan Mm. sifatnya juga pemerintah kan juga berkoordinasi dengan pihak perbankan Mbak. Dalam hal ini Bank BTN misalnya atau Bank BRI atau Bank apa ya, Bank Himbara lah ya. Mm. Selama ini itu kan juga harus mengkondisikan karena rumah ini kan cicilannya bisa bisa di atas 10 tahun, Mbak. Kan bisa. Jadi kalau udah 10 tahun, tentu kebijakan ini dibuat oleh pemerintah sekarang. Nah, tentu 10 tahun yang akan datang pemerintah sudah berubah Mm. lagi. Nah, itu kan juga harus harus ada ini, Mbak, semacam konsistensi keberlanjutan dari kebijakan ini gitu. Karena Iya. kekhawatiran publik kan sebenarnya ketika nanti apa ganti pemimpin, ganti kebijakan ujung-ujungnya jadi masyarakat juga yang menjadi ini kan dikorbankan untuk itu. Nah, ini kan juga harus harus dilihat secara utuh, Mbak. Mm-mm. Tapi kalau kita lihat dari mock-up-nya itu Pak, ya, rumah ukuran 18 meter persegi ini akan menjadi acuan rumah tinggal untuk masyarakat yang masih single katanya. Kalau kita lihat ukurannya Oh. kan sangat tidak mungkin untuk punya keluarga di situ. Apabila nanti berkeluarga ini akan Bapak melihat akan menimbulkan masalah baru lagi atau bagaimana ya ini Iya, penyelesaiannya? kalau apa menurut saya gini, apa memang kalau rumah itu tetap segitu 18 meter ya Mm-mm. luasnya untuk single oke lah gitu oke. Nah tapi kalau kemudian punya anak punya keluarga lah taruhlah gitu ya Iya. itu udah nggak mencukupi lagi. Nah karena itu ini menjadi tantangan bagi pemilik rumah. Artinya mereka harus mampu menabung agar bisa membeli rumah yang lebih besar lagi ketika mereka itu sudah mau berkeluarga atau setidaknya mereka mau berkeluarga lah gitu punya keluarga. Tapi selama dia masih single ya silakan aja mau punya rumah itu dan itu Mm. disini kesempatan untuk menabung, Mbak. Untuk apa? Setidaknya berpikir yang inilah berperilaku yang efisien lah, efisien gitu ya terkait dengan anggaran, terkait dengan penggunaan uh, iya TGP yang sesuai dengan ini kapasitasnya karena kan ini masalahnya kan orang punya TGP yang berbeda-beda Mbak. Jadi ukuran Iya. ini sehingga inilah kemudian yang kedua ada daya juang dari ya. Jadi stripe itu ada daya juang dari effort yang luar biasa dari
para pemilik rumah yang Gen Z Mhm. tadi, yang single tadi agar bisa menabung, memiliki apa penghasilan yang lebih. Pemerintah kan yang jelas pemerintah sudah memodalin, Mbak. Dengan 18 meter Mhm, itu mhm. sudah diberi modal gitu. Ya, daripada Oke. kita jujur aja ngekos atau ngontrak, sewa, ini kan juga lebih di masyarakat kan juga repot juga, apalagi kemudian lingkungan Mhm, itu nggak semuanya kadang-kadang ramah, ada lingkungan yang tidak mhm. ramah, ya kan. Di situ banyak pengangguran atau lingkungannya terlalu kumuh, terlalu itu karena tantangan-tantangan pengalaman saya juga Iya. kos juga ini Mbak, saya kan pernah kos juga gitu, itu juga nggak mudah Mbak berkoordinasi apa isinya berinteraksi sosial Mhm. dengan lingkungannya. Jadi menurut saya dengan modal rumah 18 meter ini sudah satu satu apresiasi yang artinya di sini kemudian kita harus punya pemikiran untuk kedepannya seperti apa, yaitu dengan cara-cara apa Iya, iya. mengizinkan pengeluaran Pak intinya. Oke, tapi menurut pandangan Bapak, apakah nanti kalau memang ini pada akhirnya jadi ukuran rumah mungil subsidi Nah, ini, tetap akan laku nggak sih Pak di pasaran kalau pengamatan Bapak? kalau saya rasa tetap laku Mbak, karena kan dia posisinya ada di tengah kota Mbak. Ya, kalau di tengah kota tetap laku, Mbak. Karena apa? Masyarakat ini kan lebih suka karena mereka dekat dengan ini. Di samping apa fasilitas saja kan sekarang udah mulai memadai kalau di kota, Mbak. Sebenarnya Jakarta ini kan ada transportasi publik yang istilahnya gratis kan ada, Mbak. Ada cuma Hmm. 3.500, ada yang gratis. Jaklingko itu kan gratis misalnya. Atau kalaupun pengeluaran juga 3.500. Nah, itu kan bisa diatur bahkan di Jakarta ada kebijakan untuk pengguna transportasi umum untuk 16 golongan atau 15 golongan itu gratis, Mbak. Ini kan juga hal-hal yang menurut saya kesempatan untuk dipakai. Nah, karena itu mereka lebih suka, saya rasa lebih suka di kota meskipun rumahnya kecil, dia lebih lebih tertarik di situ karena dekat, Mbak. Jadi aktivitasnya. Oke. Tapi kalau rumahnya besar ada di sono Bogor, daerah Bogor Selatan atau ini kan juga waktu energi yang ke sana karena kos untuk ini Mbak selama perjalanan itu besar sekali bensinnya Hmm. belum tolnya kan gitu. Jadi saya rasa akan rasional ya masyarakat masyarakat Gen Z maupun masyarakat Alpa yang melihat kondisi rumah 18 Baik. itu Mbak. Oke, baik. Kalau tadi bisa saya ringkas apa yang disampaikan oleh Bapak, ini kemudian bisa menjadi solusi untuk warga yang ingin punya rumah dan jarak dari kantor itu Hmm, juga lebih dekat, begitu ya Pak ya? Terlepas nanti iya dari harganya berapa, ini kemudian disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dan juga wilayah mana yang nantinya menyediakan rumah-rumah betul. subsidi itu. Hmm, Baik, Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, terima kasih ya, atas sama-sama. penjelasannya. Itu tadi wawancara saya bersama dengan Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti terkait dengan yang baru-baru ini ramai sekali diperbincangkan, rumah subsidi pemerintah ukurannya mungil sekali. Apakah Mungil. bisa menjawab kebutuhan masyarakat zaman sekarang? Dan jangan lupa saksikan wawancara-wawancara kami, topik-topik lainnya. Saya Gracia Ben. Sampai jumpa.